lebih terkenal sebagai mantan wali kota. Kan banyak sekali terobosan-terobosan di kota Semarang. Sebagian kalangan menganggap bahwa itu adalah prestasi juga ya. Jadi kalau kemudian orang mengatakan, oh zaman Mas Hendy dulu berhasil ya mengelola kota. Ya karena semuanya terlibat. Saya punya waktu itu ciptain namanya lapor Hendy. Apa Pak? Ya tak catat ya. Jangan rusak neng di RT gini. Oke, iki ono ngene dicek ya. Bener nggak rusak? Udah Pak, berat nggak? Nggak berat Pak. Paling ya PL bisa Pak, PL atau di swaklola bisa. Ya sudah kerjain. Ratusan meter bolong-bolong kecil, selesai. 2010 saya jadi wakil wali kota, catchment area banjir di Semarang itu 43%. Sebelum saya pindah Jakarta 2022, tinggal 17%. Saya kepengen mendharma baktikan apa yang saya miliki ini ke tanah kelahiran saya. Halo, selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya, Sifaul Arifin. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pak Hendy. Selamat datang Pak Hendy. Terima kasih Mas Paul. Ya, Pak Hendy nama lengkapnya Hendrar Prihadi, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tapi juga dikenal sebagai mantan wali kota Semarang. Dulu. Jadi Pak Hendy ini memang sedang dibicarakan banyak orang ini. Masa? Iya, karena lebih terkenal sebagai mantan wali kota daripada LKPP karena kiprahnya kebanyakan di Semarang. Ketika misalnya Mas Hendy pergi ke Jakarta untuk memimpin lembaga tersebut, ya orang tetap aja mengaitkan Mas Hendy dengan Semarang. Tapi yang paling penting adalah kali ini Mas Hendy ini menjadi salah satu bakal calon ya, Gubernur Jawa Tengah yang tentu saja nanti lagi deg-degan mendapatkan tiket. Nggak perlu deg-degan, kita lewat. Oh gitu, kita lewati. Wah, tendanan. Pasti deg-degan ini. Wah, sambil doa-doa ya. Mendapatkan tiket menjadi calon gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana? Ada rencana-rencana ke depan. Tentang apa nih Mas Paul? Tentang ya, kalau misalnya LKPP-nya tetap jalan ya, kemudian politiknya juga tetap jalan. Disambi ya. Enggak begini Mas Paul. Pertama, saya memang di LKPP itu kalau waktu itu dilantik 10 Oktober 2022. Ya. Kemudian ada surat keputusan Presiden, periodenya itu sampai dengan 10 Oktober 2027. Oke. Tapi kan saya memahami ini wilayah politik gitu ya. Apalagi presidennya kemudian berganti. Gitu. Jadi nanti kita lihat aja selera presidennya seperti apa gitu kan. Kalau presiden mau kasih ke orang yang lebih dipercaya ya kemungkinan periodenya tidak sampai 2027 itu dan itu mungkin dan sah-sah saja. Tapi buat saya selaku kader partai bahwa ada hal yang lebih penting lagi yaitu saya kepengen mendharma baktikan apa yang saya miliki ini ke tanah kelahiran saya. Semarang ya? Oh lahirnya di Semarang Kan ya? Semarang. Dari kecil sampai besar? Saya lahir, sekolah, kerja kan di Semarang. Waduh, sampai menjadi pemimpin di kota Semarang. Iya, menjadi orang yang ditugaskan di Semarang. Jadi kalau orang partai selalu bilang ditugaskan ya, menjadi petugas partai ya, karena PDIP. Ya, sejatinya kan memang ditugaskan. Kalau nggak ada tugas dari partai mana bisa orang kemudian bisa menduduki posisi-posisi itu. Yang paling penting sebenarnya adalah setelah menduduki posisi itu seberapa besar kemanfaatannya untuk masyarakat kan gitu. Ya. Tapi Mas Hendy ini namanya selalu akan dikaitkan dengan Semarang ya. Jadi kenapa begitu ya? Dari kecil sampai besar di Semarang. Iya, karena tinggal di situ ya. Sampai profesinya juga di Semarang, kemudian karir politiknya di Semarang. Dan kayaknya tidak bisa dilepaskan dari itu. Enggak, kalau saya sih selalu bilang sama teman-teman gini, ada orang ada masanya, ada masa ada orangnya. Jadi kalau dulu saya pernah mungkin ya pandangan kawan-kawan, kalau dulu saya pernah jadi wali kota, sekarang saya bukan wali kota di situ. Ada wali kota pengganti saya, makanya saya kadang-kadang kalau orang masih berbicara saya identik dengan Semarang, pemikiran saya, oh ya karena rumah saya di Semarang kan gitu ya. Nggak boleh lebih dari itu. Ntar kalau mikirnya masih kayak dulu, dipikirnya gagal move on. Oh gitu ya.
Iya kan Mas? Iya. Ya. Tapi pada saat menjadi wali kota kan banyak sekali terobosan-terobosan di kota Semarang yang sebagian kalangan menganggap bahwa itu adalah prestasi juga ya. Apa misalnya? Ya misalnya penataan kota seperti itu, kawasan kumuh. Saya lebih pada sebuah konsep bahwa kota yang waktu itu ada Ya. saya di situ itu bisa maju kalau semuanya terlibat, bergerak bersama, gotong royong intisarinya. Jadi kalau kemudian orang mengatakan, oh zaman Mas Hendy dulu berhasil ya mengelola kota, ya karena semuanya terlibat. Oke. Saya serap aspirasi dari bawah, saya libatkan teman-teman pengusaha untuk menata aset-aset mereka, kemudian juga kita libatkan masyarakat untuk bisa merawat hasil-hasil itu aja. Pemerintah eksekusi. Kalau dapat rekomendasi Gaspol. surat gaspol. Ya. Tapi kalau misalnya enggak, Ya tetap udah, aja tetap bertugas kan. sebagai ketua LKPP. Kalau masih dipakai. Kalau masih Tergantung pada pemerintah baru ya seperti itu. Siap. Tapi yakin akan mendapatkan tiket. Ini bukan masalah yakin dan tidak ya. Saya meyakini begini aja. Ini proses ya. Iya. Kita nikmati aja proses ini. Kita kemarin waktunya daftar ya daftar. Ngumpulin berkas harus datang sendiri ya saya datang sendiri ngumpulin berkas. Mas Hendy dengan Pak Bambang Pacul atau Mbak Puan gimana? Maksudnya gimana? Dekatnya gimana? Dekatnya selayaknya seorang anak buah kepada pimpinannya. Ya, jadi Mas Pacul selalu ketua, kalau perintahkan apa kita siap laksanakan. Kadang-kadang juga saya dikasih kesempatan bisa main ke rumahnya berdiskusi, menyerap ilmu kehidupan Mas Pacul. Wah, saya melakukan itu. Mas Hendy, kalau melihat Semarang, saya kira Semarang sudah ngelotok lah ya. Kalau bicara soal Semarang, karena dari lahir. Ya, ngelotok. Nah, sekarang kalau misalnya nanti di hadapan ada Jawa Tengah yang lebih besar dari Semarang, tentu saja berbeda. Walaupun Semarang menjadi standar, menjadi barometer karena ibu kota provinsi. Iya. Maksudnya? Beda nggak antara memimpin Semarang dan nanti memimpin Jawa Tengah seperti itu? Kalau dari program pasti beda. Tapi dari sebuah apa ya? Seni memimpin, hampir pemimpin itu punya kekasan tersendiri yang dia nggak bisa hilang. Bupati mana, kemudian jadi wakil gubernur atau gubernur, itu pasti sama. Kayak Pak Presiden kita ya, Pak Jokowi. Waktu jadi wali kota, sering turun ke bawah, apa istilahnya dulu? Belusuan. Belusuan, gubernur juga gitu. Ternyata waktu jadi presiden juga masih seperti itu. Jadi seninya pasti sama. Tapi bahwa jenis programnya ataupun prioritas kepentingannya ya pasti sesuai dengan wilayah maupun posisi hari itu. Wali kota, gubernur, ya kalau programnya pasti beda. Tapi caranya, seninya, seseorang itu bisa dikatakan sama. Masyarakatnya juga sama nggak ya? Ketika menghadapi orang Semarang dengan orang Jawa Tengah secara umum? Beda. Bahasanya beda ya, kalau bahasanya beda. Solo dengan Semarang beda. Ya, ada. Tapi paling tidak, secara umum mereka warga Jawa Tengah ya wong Jawa, terkenal wong Jawa, alus, tapi ono sing alus, nek ora ditepati ya apa Mas ngantem buri ono sing cengli ono sing jadi semuanya punya karakter masing-masing daerah ya kita mesti bisa paham itu. Tapi sudah sering ya berselancar ke mana-mana di daerah Jawa Tengah. Kira-kira kalau perjalanan hidup saya memang sekali lagi saya memang lahir besar di Semarang dan Jawa Tengah. Dulu waktu organisasi kan juga pengurus Jawa Tengah muter-muter ngelantik seluruh Jawa Tengah. Pas kelilingan jadi sales, ya kelilingan Jawa Tengah muter-muter gitu. Jadi ya insya Allah sedikit banyak paham lah tentang karakter masing-masing daerah. Wah, yang paling menarik, kota yang paling menarik menurut Mas Hendy mana? Selain Semarang ya, kalau Semarang pastilah. Ya kan tantangannya beda-beda. Kalau kota sama kabupaten itu pasti beda gitu ya. Ya. Jadi semuanya menarik menurut saya. Tinggal nanti fokusnya di mana sih? Kita mau ngapain sih? Nah, Pak Bupati ini pasti punya selera apa ya. Mestinya provinsi nanti juga harus bisa bareng-bareng, inline gitu ya. Jangan sampai
Pak Bupati pengennya gini, provinsinya pengen gini, nggak ketemu. Kalau nanti ada ruang untuk komunikasi, ya gimana caranya bisa ketemu kembali. Tapi sering ya, ketika misalnya saya wartawan, saya sering ketemu dengan kepala daerah, bupati atau wali kota. Seringkali mereka itu sama gubernur itu tidak inline lah, misalnya seperti itu, atau tidak cocok lah. Karena kalau gubernur kan pemerintah pusat yang ada di daerah, perpanjangan tangan pemerintah meskipun pusat. dipilih rakyat ya. Nah, kayak seperti itu. Sementara kalau wali kota, bupati, kayaknya lebih dekat langsung ke masyarakat. Lah, seringkali kebijakan atau kepentingannya berbeda. Iya. Lah, kalau misalnya Anda pernah menjadi wali kota, berarti paling tidak tahu masalah itu dong. Ya pernah dengar, tapi kalau itu sampai diteruskan, kemudian kita tidak segera untuk berkomunikasi supaya inline, yang rugi warga kita loh. Karena apapun provinsi punya kebijakan bantuan untuk kota kabupaten. Kalau kita nggak berbaik-baik dengan teman-teman provinsi, ya pasti bantuannya kecil atau bahkan tidak dikasih sama sekali. Yang rugi siapa? Yang rugi rakyat kita. Jadi menurut saya urusan ego ini harus dipisahkan dari kepentingan yang lebih besar dalam mengelola atau menjadi pemimpin di wilayah. Mungkin secara pribadi kita bisa nggak suka ya sama kepala daerah atau Pak Gubernur gitu ya. Tapi pada saat kita duduk di dalam sebuah pucuk pimpinan di kota kabupaten, ya mau nggak mau kita harus lihat bahwa apapun gubernur punya kewenangan untuk membantu daerah kita. Kalau daerah kita dibantu, masyarakatnya kita pasti juga merasakan manfaat. Ya, kemudian kalau kita bicara soal masyarakat Jawa Tengah ya, sebagai pengurus partai sudah kemana-mana ya. Kira-kira kalau menurut Mas Hendy, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah itu apa? Kalau misalnya nanti dapat tiket lah, kemudian berkontestasi, Mas sudah nyiapkan visi misi lah ya, kayak gitu? Belum. Karena nanti nyiapkan visi misi ternyata nggak kepakai. Iya, bisa berpikiran begitu, bisa juga. Kan tahapannya belum harus menyiapkan visi misi, tahapannya baru mengembalikan berkas. Tapi mesti tahu kan, ada masalah yang harus dijadikan titik tekan lah kayak gitu. Kalau menurut saya gini ya, masalah itu selalu ada di mana aja. Waktu di Semarang ada, jenengan di Solo pasti juga ada. Lah ini ngomong tentang Jawa Tengah, masalahnya apa? Ya pasti ada. Tapi setiap orang atau setiap wilayah masalahnya berbeda. Kalau kabupaten, ya nggak mungkin kemudian saya bandingkan dengan Solo. Kan masyarakatnya beda, baik jumlah maupun karakteristik dan juga keinginannya, need-nya kan beda. Kalau kabupaten ya umumnya pasti harus berbicara terkait dengan agraria, pertanian. Kalau kota ya umumnya berbicara terkait dengan teknologi, pengembangan yang masyarakatnya secara karakteristik sangat membutuhkan dan itu pasti beda. Maka kalaupun nanti Jawa Tengah pengen maju, ya permasalahan-permasalahan yang ada itu harus kemudian tercatat, terinventarisir, dicarikan solusi masing-masing untuk kemajuan provinsi. Jadi kalau Mas Faul hari ini ngomong Jawa Tengah masalahnya apa? Ya beraneka ragam, tergantung nanti skala prioritas visi misi kita kemana. Visi misinya apa? Ya belum tahu karena saya belum buat. Nah, kan gitu. Wah, berarti sih dungo sik wae ya. Iya, sekarang waktunya pengajian terus. Doa, pengajian. Tapi belusuan nggak ini? Belum. Belum. Tapi ada karakter yang khusus nggak sih ketika misalnya Mas Hendy lagi di Semarang ya, memimpin Semarang. Karakter yang paling melekat dari Mas Hendy itu apa saat menjadi wali kota? Aduh, kok saya harus menilai diri sendiri ya, berat gitu ya. Apa ya? Apa sih Mas Faul dengarnya apa misalnya? Kalau Presiden Jokowi belusuan. Nah, kemudian kalau di Semarang apa? Apa ya? Oh, solutif. Oh, solutif. Solutifnya masalah. Ya, dengerin apa? Saya punya waktu itu ciptain namanya Lapor Hendy, kanal pengaduan. Nah, kadang ada yang bisa ketemu, jalan sehat, kantor, senam, sholat bareng, ketemu ngomong, apa Pak? Ya tak catat ya,
Jalan rusak neng di RT gini. Oke. Lalu sampai di kantor saya panggil PU, panggil Perkim. Iki ono ngene dicek ya, Ya. bener nggak rusak? Nek rusak, coba diskusi iso ditandani nggak? Udah dicek, udah Pak, berat nggak? Nggak berat Pak, paling ya PL bisa Pak, PL atau di swaklola bisa, ya sudah kerjain. Ya udah man ya. Berapa lama antara laporan masyarakat sampai Sekarang, eksekusi? kok sekarang mohon maaf. Kalau di zaman saya sudah sampai timeline-nya 5 hari. 5 hari, 5 harus hari sudah kerja. selesai. Udah. Sepanjang itu tidak perlu anggaran yang gede. Kan Oke. ada komplain jalan hanya ratusan meter bolong-bolong kecil, Oke. selesai. Tapi ada juga yang komplain jalan, ternyata 2 kilo. Dihitung Pak, waduh Pak itu butuh sekian miliar. Ya, PU atau Perkim, mention ke yang lapor itu, Ya. bahwa akan dikerjakan tahun depan. Kalau membicarakan Semarang, selalu ada pertanyaan. Loh, sebagai wali kota, masalah Semarang itu kan rob. Mesti itu ya. Iya, memang. Ini bukan sensitif, tapi memang rahasia umum seperti ya. Terus kalau saya mau ke Jawa Tengah, gimana ini robnya Semarang? Ya diperbaiki. Ya diperbaiki. Kalau robnya harus diperbaiki, banjirnya harus dikurangi. Nah, Kan sampai sekarang ada terus, tidak apa namanya, tidak selesai ya, walaupun berkurang mungkin ya, Iya. ya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan pada saat itu? catchment area, Mas Faul mesti bisa lihat data statistik ya. Ya, Bahwa 2010 saya jadi wakil wali kota, catchment area banjir di Semarang itu kalau saya tidak salah 43%. ya. Artinya 43% Untuk wilayah Semarang kalau hujan banjir atau kalau pas pasang rob juga kebanjir. Oke. Di akhir sebelum saya pindah Jakarta 2022 itu sudah tinggal 17%. Oh, 17%. Nah, kalau yang dipertanyakan yang 17%, saya pun masih bisa jawab. Kenapa itu masih banjir? Oh ya, pasti banjir. Karena wilayah Semarang itu yang utara itu setiap tahun turun 10 cm. Oke. Kenapa turun 10 cm? Ada dua hal. Satu karena penyerapan air tanah, tanahnya turun. Ada penambahan air laut sehingga permukaan air laut naik. Begitu rob, masuk. Ya, ya, ya. Obatnya apa? Ya harus ditanggul. Kenapa Pak Hendy nggak melakukan? Karena periode saya belum selesai. Dan biayanya ditarik banyak Jakarta. juga ya, Dan besar biaya juga. banyak. Tapi itu sudah jadi perencanaan nasional. Ya. Ada namanya pembangunan tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tanggul laut tadi. Jadi kalau yang dipersoalkan di itu, ya ditunggu saja. Nanti kan pasti selesai. Bukannya berarti saya nggak ngapa-ngapain tentang rob banjir. Iya, ya. Jadi ini bisa jadi modal bagi masyarakat. Oh, ini loh, kami sudah melakukan ini kayak gitu kan. Iya, bagi yang tanya saya jawab. Kalau nggak tanya ya nggak perlu saya jawab. Tinggal dirasain aja. Iya. Oke, Mas Edi, terima Oke. kasih telah hadir di studio Solo Pos dan semoga proses yang dijalani Mas Hendy sukses lah ya. Ya mudah-mudahan. Bismillah. Iya. Oke, Sobat Expos, demikian obrolan singkat dengan Mas Hendy, Ketua LKPP, juga Ketua DPC PDIP Kota Semarang, dan pernah menjadi Wali Kota Semarang. Dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan narasumber dan tamu yang berbeda, tentu saja tentang politik. Saya Sifol Arifin, undur diri dan sampai jumpa. Ya, terus. Nuwun.